Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbim di sini. Akhirnya flashback Gut Valley Incident hampir bisa kita bilang selesai. Tapi walaupun begitu, chapter 1166 sebagai chapter penutup nggak berhenti kasih kita detail-detail menarik dan tentu aja membuka teori-teori baru. Dari mulai terungkapnya warna rambut Zebek dan munculnya pertanyaan apakah Teach benar-benar anak Zebek, perdebatan apakah Zebek benar-benar mati atau ternyata masih hidup, interaksi Dragon dan Garp yang singkat tapi dalam banget kalau kita analisis lebih jauh, hingga perdebatan tentang karakter Harald. Apakah Harald pahlawan untuk Elbaf atau justru Harald cuma pemimpin yang naif dan bodoh? Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Farid Ali Rifki dan Pasca karena sudah traktir via Saberia. Makasih juga ya doanya. Buat kalian yang mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, karena cover pada chapter ini nggak terlalu menarik untuk dibahas, gua justru mau bahas cover Weekly Shonen Jump untuk chapter ini yang mengungkap warna rambut Zebek, biru dan putih. Fakta ini benar-benar memperkuat teori bahwa Bagi mungkin salah satu anak dari Rocks the Zebek. Di sisi lain, fakta ini justru menimbulkan pertanyaan lain. Kalau rambut Zebek berwarna putih dan biru, lalu warna rambut istrinya adalah warna terang yang udah pasti bukan hitam, kenapa Teach atau Blackbeard memiliki warna rambut hitam? Apakah Teach anak kandung atau anak hasil adopsi? Menurut gua jawabannya anak kandung. Teach tetap anak Zebek dan Eris walaupun memiliki warna rambut yang berbeda. Gua akan coba jelasin secara biologis ya pakai bahasa awam. Bayangin warna rambut itu kayak campuran gen dari dua orang tua. Ada gen yang kuat dan ada yang lemah. Gen yang kuat biasanya lebih menang dan menentukan warna akhir rambut seorang anak. Contohnya begini, Zebek sebagai ayah punya rambut biru putih, tapi di dalam gennya mungkin masih ada gen rambut warna hitam yang tersembunyi. Bisa aja dari nenek moyangnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk Eris. Jadi kesimpulannya, kalau warna rambutnya beda bukan berarti anak hasil adopsi ya. Bisa aja antara Zebek dan Eris memiliki gen tersembunyi dari orang tua atau dari nenek moyang mereka. Nah, tapi gimana menurut kalian? Oh ya, coba koreksi juga ya kalau gua ada salah. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita utama. Chapter 1166 dibuka dengan memperlihatkan kondisi Zebek, Garp, dan Roger yang sedang kritis. Kita bisa melihat Zebek sudah tidak dalam kendali Imu. Otomatis asumsi Garp dan Roger benar bahwa teknik Domi Reverse Imu bisa dikalahkan dengan haki yang lebih kuat. Selain itu, dari panel ini juga kita secara nggak langsung dapat jawaban bahwa orang yang terkena teknik Domi Reverse tidak harus dibunuh. Karena di sini terlihat bahwa Zebek masih hidup sebelum tiga keparat ini muncul dan Garling membunuh Zebek. Oke, dari panel singkat ini aja ada banyak banget yang mau gue bahas. Pertama, mungkin dari pendapat gue dulu kali ya tentang Holy Knights di Gut Valley. Jujur, gue sedikit kecewa karena awalnya mereka bener-bener diperkenalkan dengan sangat proper. Ekspektasi gue, kita akan melihat pertarungan epik yang melibatkan Holy Knights, tapi justru mereka cuma muncul di akhir tanpa perlawanan apapun dari musuhnya. Nah, tapi yang gue suka dari momen ini adalah gue cukup happy karena orang yang benar-benar membunuh Zebek adalah Garling. Ayah Shanks membunuh ayah Teach. Ini bisa jadi bumbu yang menarik banget karena jika Teach tahu, pertarungan antara Teach dan Shanks akan jadi lebih dramatis. Oke, lanjut. Masih di momen yang sama yaitu panel gelap ini, di internet banyak perdebatan mengenai keputusan Oda men-skip momen kematian Zebek dan bagaimana Rayleigh dan Gaban beraksi. Harusnya pertarungan antara Holy Knights, Rayleigh dan Gaban bisa lebih ditunjukkan di sini. Nah, tapi menurut gua pribadi ini udah cukup banget karena Gut Valley sendiri bukan cerita utama, ini cuma flashback. Nah, justru gua suka banget dengan keputusan Oda dengan membuat panel full hitam dengan sedikit darah untuk menggambarkan kematian Zebek. Panel ini memberikan kita kesan bahwa kita memang gak bisa melihat Zebek di masa sekarang. Zebek juga mati dalam keadaan dikontrol, tidak punya kebebasan. Tapi di sini kita tetap bisa mendengarnya. Kita masih bisa melihat pesan Zebek dan era yang dia
dia ciptakan. Panel ini juga sukses memberikan gambaran bagaimana Zebek hidup dan mati. Selama bertahun-tahun pembaca cuma tahu kalau Zebek adalah penjahat, tapi ternyata dia adalah seorang pahlawan yang mati tanpa kehormatan. Dia bahkan dilupakan dan panel hitam ini bener-bener cocok dengan semua itu. Oke, lanjut, masih ngomongin tentang kematian Zebek, ada muncul perdebatan. Jangan-jangan Zebek masih hidup karena Oda cuma nampilin panel hitam ini. Asumsi itu nggak 100% salah, karena kalau dibandingin sama Roger dan Whitebeard yang cara matinya dalam tanda kutip lebih keren, mungkin ada kemungkinan Zebek masih hidup. Tapi jujur menurut gua itu malah ngerusak cerita, karena panel terakhir ini udah bener-bener menyentuh banget. Kalau sampai hidup lagi jujur gua agak kesel. Bahkan ada yang berteori bahwa Zebek ditahan di Impel Down. Ini gue coba lurusin ya. Orang ini bukan Zebek. Dari Fever Card dijelaskan kalau orang ini namanya Kairo Kureyo. Dia cuma tahanan biasa. Lagian gak masuk akal orang sekuat dan seberbahaya Zebek cuma ditahan di level 5 Impel Down. Oke, lanjut, satu hal lagi yang mau gue bahas di panel ini adalah betapa brengseknya kru Rocks Pirates. Kita tahu lah ya bahwa mereka saling bermusuhan, tapi ini bener-bener gak ada satupun yang mencoba menyelamatkan Zebek. Oke, anyway, kematian Rocks the Zebek ditutup dengan terbelahnya langit, dimana menjadi simbol dimulainya era baru. Zebek dan Rocks bener-bener cuma kurang beruntung aja menurut gue. Kalau aja Harald datang membantu Zebek, pasti Zebek udah berhasil mengalahkan Imu dan sejarah akan berubah total. Begitu juga dengan Roger, di mana dia datang terlalu cepat karena Joy Boy belum kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke panel berikutnya ya. Akhirnya kita diperlihatkan kembali momen bagaimana Roger Pirates menemukan Shanks. Di sini juga terlihat Shaki makin cinta dengan Rayleigh dan Gloriosa ada di kapal Roger. Nah, info tambahan buat yang belum tahu, di sini ada anggota Roger Pirates yang bernama Doringo. Di sini kalau kalian perhatiin, dia punya sayap dan fun fact, dia bukan berasal dari ras spesial ya. Sayap itu bagian dari jaketnya, karena di chapter 967 kita bisa melihat Doringo nggak punya sayap. Oke, lanjut, berita tentang kematian Rocks akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Dan seperti biasa, banyak yang disembunyikan karena pemerintah berhasil menyogok Morgan. Topik yang diangkat cuma satu, yaitu Garp adalah pahlawan angkatan laut. Lanjut, di panel berikutnya kita bisa melihat Garp yang sedang dirawat oleh dokter yang sama yang merawat Koby. Di momen ini kita dapat informasi penting bahwa Sengoku memiliki motivasi yang hampir mirip dengan Garp. Sengoku mengambil promosi karena dia merasa sulit untuk membawa perubahan jika memiliki pangkat yang rendah. Gua cuma berharap bahwa Garp dan Sengoku benar-benar bisa mengubah angkatan laut, atau mungkin Sword adalah salah satu cara mereka. Oke, lanjut, sekarang kita beralih ke Elbaf, di mana kita diperlihatkan reaksi Loki terhadap kematian Zebek. Selain itu, kita juga diperlihatkan interaksi Loki dan Zebek sebelumnya. Di sini diperjelas bahwa tujuan Zebek benar-benar ingin menjadi raja dunia. Oleh sebab itu, dia terus mengajak Harald agar mendapatkan akses pasukan raksasa, di mana hanya Harald yang bisa membangunkannya. Oleh sebab itu, motivasi Zebek benar-benar jelas. Dia hanya ingin jadi raja, berbeda dengan Luffy yang ditakdirkan sebagai pembebas. Jika Teach yang akan menjadi penerus Zebek, ada kemungkinan bahwa Teach akan mengalahkan Imu, menjadi raja dunia dan akan menjadi lawan Luffy di akhir series One Piece ini. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Akhirnya kita diperlihatkan nasib Dragon yang sedang ditahan karena perbuatannya. Interaksinya dengan Garp jujur jadi momen terbaik di chapter kali ini. Singkat, tapi kalian bisa merasakan betapa marahnya Dragon dan betapa sadarnya Garp kalau dia nggak bisa membela apa-apa. Kemarahan Dragon ini benar-benar mirip dengan marahnya Luffy ketika insiden Marineford berakhir. Ini adalah reaksi yang wajar untuk seorang remaja yang masih sulit memahami kompleksitas situasi yang jauh lebih besar dari kapasitas dirinya. Oh ya, bahkan di sini wajah Dragon benar-benar mirip banget dengan Luffy. Wajar jika Dragon membenci Garp karena dirinya nggak tahu bahwa Garp juga memiliki misi yang sama dengan dirinya.
hanya caranya aja nih yang berbeda. Oke, lanjut. Di bagian akhir dari chapter ini kita bisa melihat kesedihan Harald di mana dia menyesal tidak membantu Zebek. Lanjut, di sini kita juga bisa benar-benar melihat betapa frustrasinya seorang Harald untuk menebus dosa Elbaf di masa lalu dan demi rakyat Elbaf bisa hidup berdampingan dengan manusia. Harald rela memotong tanduknya, bahkan siap untuk dijadikan seorang budak. Aksi ini benar-benar membelah fans One Piece jadi dua. Ada yang menganggap Harald seorang nasionalis, tapi nggak sedikit juga yang banyak menganggap Harald terlalu naif dan bodoh, padahal udah banyak banget bukti bahwa dia nggak harus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Jujur, gua pribadi lebih condong ke poin kedua, di mana menurut gua Harald terlalu naif sebagai seorang pemimpin walaupun tujuannya baik. Padahal sebelumnya kita sudah diperlihatkan bahwa dengan terus-menerus berbuat baik pada negara lain, Harald bisa membuat bangsanya hidup berdampingan dengan manusia. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen ya. Oke, itu dia analisis dan teori pada One Piece chapter 1166. Coba rating dong menurut kalian dari 1 sampai 10 Flashback God Valley dapat nilai berapa? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai semangat bikin video.